Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ketiga ini kita akan membuat proyek untuk mengendalikan sebuah motor 3 fasa 220 volt 380 volt dengan kendali smart relay pada sistem prinsip kerja memutar motor ke arah 2 putaran, putar kanan, kemudian secara tidak langsung dengan menekan tombol stop motor akan putar kiri sampai tombol stop ditekan atau emergency. Rangkaian pelaksananya seperti ini. Ini ada sumber 3 fasa, line 1, line 2, line 3, kemudian ada 0, ada ground. Nah, line 1 atau R, line 2 L2 atau S, line 3 atau T, 0 dan PE atau pertahanan atau grounding. Judulnya adalah rangkaian pelaksanaan kontrol motor 3 fasa 220 volt 380 volt putar kanan kiri kendali smart relay dengan sumber tegangan 220 volt 380 volt frekuensi 50 Hz. Ini artinya motor yang kita kendalikan, yang kita operasikan ini adalah motor dalam hubungan bintang. Kalau kita melihat sumber tegangannya 220 volt itu hubungan bintang, 380 volt itu saat hubungan delta. Nah, motornya yang kita pakai ini hanya mampu untuk hubungan bintang, sehingga motor ini harus kita sambung secara bintang. Oleh karena itu untuk UVW-nya ini dirangkai dengan sumber tegangan 3 fase-nya, kemudian XYZ-nya itu kita hubung singkat. Itu artinya motor dalam keadaan hubungan bintang. Kita mulai dari yang paling ujung atas ya. Di sini kita menggunakan Puil 2011 untuk L1 itu hitam, L2 coklat, L3 abu-abu, 0 itu biru warna kabelnya, kemudian pentanan itu kuning, ada strip hijaunya. Kemudian ada lampu indikator untuk merah itu L1, kuning L2, hijau L3. Nah, dari sumber tekanan 3 fasa RST 0 ini disambung dengan sebuah pengaman arus bocor atau ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Ini apabila terjadi tegangan sentuh atau arus bocor ke tanah, maka LCB akan mengamankan rangkaian secara otomatis, sehingga operatornya akan aman di sini ya, walaupun terjadi secara tidak sengaja menyentuh konektor yang dialiri oleh listrik, maka rangkaian akan trip karena ini di sini dipasang sebuah ELCB 3 pas ya. LCB kemudian dirangkai seri dengan MCB 3 pas ya. Ini kita kasih notasi F0 artinya fuse ke 0 ya. Ini MCB 3 pas. Kemudian dari MCB 3 pas dirangkai secara seri ya. 3 pasnya 135-nya dari kontaktor itu dirangkai dengan 246 dari LCB, dan LCB masuk ke MCB, 246-nya MCB masuk ke 135-nya kontaktor 1. Kemudian 246-nya kontaktor 1 dirangkai dengan tor, keluar tor 246, kemudian terangkai dengan UVW-nya motor. Nah, ini rangkaian secara bintang ya, secara bintang dengan dimulai dari sumber tegangan 3 fase, ELCB, MCB 3 fase, kemudian kontaktor 1 untuk motor putar kanan, kemudian TOR thermal overload relay untuk mengamankan pada saat motor terjadi beban lebih. Kemudian untuk putar kirinya, ini kita menggunakan 2 kontaktor, K1 itu untuk putar kanan, K2 untuk putar kiri. Rangkaiannya coba diperhatikan di sini. Untuk input dari kontaktor 2 ini tetap terangkai sama ya. Kalau di kontaktor 1135 maka di kontaktor 2 juga 135-nya akan terangkai persis di sini. Kemudian output dari kontaktor 2 246-nya ini yang terjadi
apa namanya itu perbedaan sedikit ya. Yang 2 itu dapat 2 dari kontaktor 1, terminal 4 dapat 6 dari kontaktor 1, terminal 6 kontaktor 2 dapat terminal 4 dari kontaktor 1. Ini mengakibatkan motor akan berputar ke kiri, karena untuk memutar sebuah motor dengan arah yang berbeda maka sumbernya harus kita rubah atau kita tukar salah satu dari 3 sumber RST-nya L1, L2, L3 itu, yang 2 itu kita tukar tempatnya, sehingga motor akan mengalami perubahan putaran. K1 untuk putar kanan atau searah jarum jam, K2 putar kiri atau motor berlawanan dengan jarum jam. Berikutnya mengenai rangkaian pengendalinya, kita ambilkan untuk F1 view 1 untuk MCB 1 pas untuk mengamankan apabila terjadi hubung singkat untuk rangkaian pengendalinya atau rangkaian kontrol, maka kita rangkai atau kita ambilkan, kita sambung dengan terminal 2 dari LCB atau terminal 1 dari MCB 3 pas atau R atau L1 ya. Ini kita sambung dengan MCB 1 pas, kemudian output dari MCB 1 pas kita rangkai dengan IS atau emergency stop atau tombol emergency. Ini ada 2 kontak NC dan NO. Kontak NC nya dan NO nya ini kita rangkai ujungnya, kita sambung, kita gabungkan, kemudian terjadi 2 output di sini. Output NC nya itu kita sambung dengan 9795 dari TOR ya, TOR 9795 kita sambung, kemudian disambung dengan NC dari emergency stop. Keluaran dari TOR 96 NC 9596 NC dari TOR ini kita gunakan untuk mensuplai tegangan yang ada di smart relay, yaitu pada line L dan N ini untuk butuh tegangan 220 volt ya. Berarti line-nya dari power supply-nya smart relay kita sambung secara langsung dengan 96 dari TOR. Kemudian Q1 dan Q2, karena kita butuh 2 kontaktor, maka output dari smart relay kita butuh 2, yaitu output 1 atau Q1 dan output 2 atau Q2. Kaki nomor 1 kita sambung dua-duanya, kemudian dihubungkan dengan 96 ya. Ini kita artinya sudah mendapatkan sumber. Di samping itu 96 juga disambung dengan input tombolnya di sini, nanti kita bahas untuk input. Kalau kita perhatikan rangkaiannya seperti ini, sedangkan untuk 98 ya, 98 ini kita gunakan untuk memberikan tanda atau sign pada saat motor mengalami beban lebih, maka lampu merah harus menyala. Nah, ini berarti kita ambilkan dari kaki 98 TOR. Kemudian untuk menunjukkan motor putar kanan, maka output Q1 ya, Q1 kaki nomor 2 ini kita sambung dengan A1 dari koil kontaktor 1 ya. Tentunya A2 kita sambung dengan 0 ya, untuk memberikan arus supaya bisa mengalir, maka A2 dari kontaktor 1 tersambung dengan 0, maka arus akan mengalir apabila output smart relay Q1 aktif, maka kontaktor atau K1 ini akan bekerja. Begitu juga untuk memberi tanda pada saat motor berputar ke arah kanan, maka ini kita kasih warna lampu hijau di sini ya. Lampu hijau ini tentunya juga lampu, ketiga lampu ini mendapatkan 0. Nah, ini sudah kita sambungkan dengan 0. Semua 0 sudah tersambung, terangkai. Kemudian untuk Q2, output dari Q2, kaki nomor 1 tadi sudah mendapatkan sumber dari 96, maka kaki nomor 2 Q2 ini outputnya disambung dengan A1 dari koil atau kumparan kontaktor 2. Nah, begitu juga untuk A2 dari kontaktor 2 akan tersambung dengan nolnya kontaktor 1 dan nolnya sumber atau yang ada di LCB. Kita memberi tanda warna lampu kuning pada saat motor berputar ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Ya, ini kita ambilkan dari A1 atau dari kaki nomor 2 output smart relay. Ini mengenai outputnya. Kemudian untuk input
Kita di sini kenapa kok ada I1 untuk stop, I3 untuk S1 untuk start 1 untuk putar kanan, dan S2 putar kiri. Itu kita ambilkan I5 ini hanya secara teknis saja di gambar ini. Kalau saya gunakan I2 maka gambarnya nggak akan cukup, sehingga saya geser ke I3 nya. Penggunaan input bebas di sini karena ada 16 ya, ada 16 input yang bisa kita pakai semuanya, sehingga kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini untuk tombol S0, S1, S2 ini sebelum masuk ke input smart relay, maka di sini harus disambung semuanya ujung-ujungnya dengan sumber 96 dari thermal overload relay yang sudah masuk ke L dari power supply-nya tadi. Kemudian output dari tombol stop I1 ini akan disambung dengan terminal input I1, nanti di program juga harus I1 untuk stop, kemudian I3 untuk start putar kanan, itu S1 disambungkan untuk input I3, I5 untuk putar kiri kita sambungkan dengan I5, terminal I5. Ini rangkaian-rangkaian pelaksanaan yang secara hardware-nya kayak gini. Berikutnya adalah bagaimana cara membuat programnya, atau kita lihat gambarnya dulu biar lebih jelas. Gambarnya kita lihat dan program kita buka biar jelas ya. Nah, ini gambar rangkaiannya programnya. Belum membuat program kita harus memahami rangkaian ya, kita harus memahami rangkaian hardware-nya dulu tadi, yang rangkaian pelaksanaannya. Ini kita buka. Untuk seperti biasa kita gunakan tipe smart relay SR3B261FO ya. Nah, kita buat programnya. Di sini adalah S0 untuk tombol stop, itu I1 ya. Kita ambil I1 input. Nah, ini karena kita menggunakan kontak NO, maka programnya di sini kita rubah menjadi NC. Kemudian untuk start 2 I2, ini untuk I2 I3 ya, I3 ya, I3 kita gunakan untuk start 1 putar kanan. Kemudian biar pada saat motor putar kanan, putar kiri tidak aktif, maka kita kasih NC dari putar kiri, sehingga kita temukan dulu koilnya ya. Koil untuk Q1 ini untuk motor putar kanan ya, motor putar kanan. Kemudian kita kunci dengan Q1 tentunya. Nah, di sini. Nah, ini artinya pada saat saya tekan I3 maka Q1 atau output 1 di sini akan aktif. Nah, akan aktif sehingga motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian untuk memberikan motor biar putar kiri, maka kita ambil I5 ya. I5 kita taruh di sini, kita sambung ya. I5 ini mengaktifkan Q2 ya, Q2 atau output dari smart relay yang kedua. Q2 itu untuk motor putar kiri ya. Ini kita kunci seperti Q1 tadi di sini ya, karena kita menggunakan sebuah push button atau tombol tekan ya. Ya, kalau seperti ini rangkaiannya akan, prinsip kerjanya akan menjadi pada saat I3 kita tekan maka Q1 akan aktif. Pada saat Q1 aktif, kemudian kita secara tidak sengaja menekan I5 atau S2, maka Q2 juga aktif, sehingga kedua-duanya akan aktif bersama-sama lah. Pada saat kayak gitu
pada saat kayak gitu maka akan membahayakan motornya, karena motor ini bekerja pada satu putaran ya, dengan 3 belitan yang ada di motor itu, RST-nya, UBW, EGZ-nya. Itu apabila kedua kontaktor ini bekerja, maka motor akan mengalami gangguan. Makanya di sini kita amankan. Pada saat motor pada saat motor putar kanan, maka motor tidak boleh putar kiri. Begitu juga pada saat motor putar kiri, motor tidak boleh putar kanan. Nah, ini berarti NC dari Ki 1 kita pasang kita seri dengan Ki 2. Nah, kita kasih NC. Kemudian NC dari Ki 2 ya, NC dari Ki 2 kita pasang seri dengan koilnya Ki 1, sehingga motor akan saling mengamankan. Coba kita simulasi biar tahu ya. Nah, seperti ini, kemudian run. Nah, pada saat saya nekan I3, nah, motor akan berputar ke kanan atau Ki1 aktif lah. Pada saat Ki1 aktif, saya nekan I5, Ki2 tidak akan aktif. Nah, tidak akan aktif. Nah, tidak akan aktif Ki2 karena sudah diputus oleh NC dari Ki1 yang sudah aktif. Begitu saja sebaliknya, untuk mengubah putaran motor maka kita harus menekan tombol stop di sini S0, itu I1 kita tekan. Nah, kita kembalikan, maka ini baru sekarang kita bisa menyalakan motor putar ke arah kiri. Nah, pada saat motor putar ke arah kiri, Ki2 aktif, maka kita pada saat mau menyalakan motor putar kanan, kita coba juga nggak bisa. Nah, ini namanya saling mengamankan secara silang, sehingga motor akan aman dari beban lebih atau kerusakan motor. Demikianlah untuk praktek kali ini, pemasangan rangkaian pelaksanaan kontrol motor 3 pas 220 volt 380 volt putar kanan kiri kendali smart relay secara tidak langsung. Demikian kita mulai prakteknya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.